Widih, kita jalan pelan aja ya. Cakep banget guys. Patung Marilonga teman-teman. Tuh kalau ke sana ke arah Ndona teman-teman. Dan ini adalah stadion kebanggaan warga Kabupaten ND, yaitu Stadion Marilonga. Seperti ini nih bentuknya teman-teman. Ini bandara teman-teman. Ini Simpang 5 ya. Nah, ini bandaranya. Kalau kalian kangen bandara ND tuh teman-teman. Tuh, Pantai Kota Raja. Wah, lagi diperbarui ya teman-teman. Ini karena habis hujan jadinya sepi guys. Oh, disinilah titik 0 km-nya ND teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat ya. Tuh, semoga di kamera kelihatan jelas ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di vlog Bang Aris Channel. Oke teman-teman, kali ini Bang Aris bakal ngajak teman-teman buat keliling kota ND teman-teman. Karena banyak banget yang request ya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di kota ND, baik yang berada di ND maupun yang ada di perantauan ya. Banyak banget yang request buat suruh bikin video lagi keliling kota ND yang versi terbaru di tahun 2025 di bulan Desember. Ini video Bang Aris saya bikin di tanggal 2 Desember tahun 2025. Videonya Bang Aris mulai dari Jalan Samratulangi ya. Ini di sebelah kiri ada Universitas Unflor teman-teman. Tuh, Universitas Flores ya, atau disingkat dengan Unflor. Di sini banyak banget anak-anak mahasiswa dari seluruh NTT, dari Sumba, Labuan Bajo sampai Lembata. Banyak ya di sini teman-teman yang kuliah di ND, di kampus Unflor atau Universitas Flores teman-teman. Oke teman-teman, ini jarang banget kita record ya selama keliling kota ND. Jadi Bang Aris baru ingat nih, akhirnya saya putuskan untuk mulai dari sini aja nih. Kita rekam di Jalan Samratulangi dan kita akan keliling kota teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, habis hujan teman-teman, aspalnya basah banget dan memang habis hujan di sini tuh. Wih, keren banget guys. Ada kapal Dharma tuh teman-teman di situ tuh. Keren banget. Ini bisa dibilang daerah tertinggi di ND ya teman-teman. Jalan Samratulangi ini memang tinggi banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara langsung di sebelah kanan itu pelabuhan dan pantainya terbentang luas ya, kelihatan banget teman-teman. Kalau kalian lihat secara langsung guys, mantep banget pemandangannya dari sini teman-teman. Apalagi habis hujan ya tuh, ada kabut-kabut guys, ada awan-awan yang nabrak perbukitannya teman-teman. Ini jalannya menurun. Kita lurus aja ya, kalau ke kanan itu ke arah rumah sakit teman-teman. Jadi kita mau lurus ke arah Wolowona guys. Kita mulai ngevlog dari sana ya. Ini semoga aja suaranya terdengar dengan baik ya, karena udah lama banget guys, sudah 4 bulan Bang Aris nggak bikin video ya. Ini saya nggak coba, langsung aja tuh. Wih, bagus sekali ya teman-teman tuh. Awan-awannya nabrak pegunungan ya. Wih, kayak di negeri di atas awan ya teman-teman. Keren banget. Buat kalian yang nggak tahu ND itu ada di mana, jadi ND itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores teman-teman. Karena NTT itu banyak pulau ya teman-teman, ada di daratan Kupang, ada di daratan Flores, ada daratan Sumba, Alor, dan apalagi ya, Lembata guys. Nah, untuk ND itu ada di daratan Pulau Flores teman-teman, tepatnya di tengah-tengah Pulau Flores. Nah, jadi tengah-tengah Pulau Flores itu adalah kota ND atau Kabupaten ND. Ini kita ambil lurus aja teman-teman, nggak usah belok, kita lurus aja ya. Yuk kita lanjut lagi nanti. Tuh teman-teman, cakep banget ya. Ini maaf ya, saya lap dulu, takutnya buram. Tuh, widih, kita jalan pelan aja ya. Cakep banget guys. Nah, Flores itu adalah pulau yang diselimuti atau dikelilingi oleh perbukitan teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, seperti di film-film Jurassic Park teman-teman tuh. Widih, cakep banget ya. Tuh, wah, keren banget. Hawa-hawa habis hujan guys di daerah pegunungan itu memang ngangenin banget teman-teman. Keren banget guys. Wah, Bapak Babinsa baru pulang tugas. Bang.
Nah, teman-teman, di sini saya ambil rating ke kanan ya. Saya sengaja rekam di sini biar seperti kita baru datang dari luar kota Ende ya. Itu kalau lurus ke arah Danau Kelimutu, teman-teman. Buat yang belum tahu, objek wisata terkenal yang ada di yang ada di Ende adalah Danau Kelimutu, teman-teman. Kalau teman-teman ke Ende, itu wajib hukumnya kalian ke Danau Kelimutu. Jaraknya cuma 1 jam 15 menit lah dari kota Ende, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Flores, khususnya ke Ende, kalian wajib hukumnya untuk mengunjungi Danau Kelimutu minimal sekali seumur hidupnya, teman-teman. Oh, ini maaf ada iklan. Oh ya, teman-teman, saya doakan semoga kalian yang nonton video saya ini, semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezekinya serta jangan sampai sakit, teman-teman. Wih, alhamdulillah ya, matahari sudah mulai muncul tuh di sebelah kanan. Walaupun jalanannya basah banget nih, habis hujan lumayan deras ya, walaupun hujannya cuma 15 menit, tapi lumayan deras banget, teman-teman. Dan yuk kita lanjut lagi. Nah, ini kita menjumpai Alfamart pertama ya, teman-teman, kalau baru masuk di kota Ende. Dan ini kita berada di Wolowona, teman-teman. Lebih tepatnya di pasar Wolowona ya. Ada Sakura Motor. Ini semoga aja cukup ya baterainya, karena baterainya juga udah ngedrop, teman-teman. Cepet banget, 80% ya. Nih banyak pasar ikan, teman-teman, yang jual ikan, sayur-sayuran juga banyak nih di sini, teman-teman. Ada yang jual berbagai macam bibit tanaman juga di sini tuh. Tuh. Video ini sengaja saya rekam khusus buat teman-teman saya yang asli orang Ende yang lagi merantau, mungkin rindu ya dengan kampung halaman nih. Patung Marilonga, teman-teman. Tuh kalau ke sana ke arah Dona, teman-teman. Oh ya, ngomong tentang Dona, ada juga objek wisata baru yang terkenal, teman-teman. Sudah berapa tahun ini lagi ngehits banget di Ende, yaitu Puncak Dona. Saya juga sudah bikin videonya ya. Bisa kalian lihat di YouTube saya. Dan seperti inilah suasana kota Ende di tahun 2025 di bulan Desember. Bulan Desember, bulan yang penuh berkah bagi orang Flores, teman-teman, khususnya bagi umat Kristiani, karena bulan Desember akan ada namanya hari besarnya umat Kristen, yaitu Natal, teman-teman. Jadi sebentar lagi Natal ya, kurang dari sebulan lagi. Dan ini adalah stadion kebanggaan warga Kabupaten Ende, yaitu Stadion Marilonga. Seperti ini nih bentuknya, teman-teman, di tahun 2025. Kebetulan sekarang itu lagi ada event yang namanya ETMC, Piala apa ya, El Tarik Cup, teman-teman, kepanjangannya ETMC ya. Ini ada Polsek Ende, teman-teman. Jadi kalau kemarin sebenarnya saya ingin bikin video ya, itu pasti bakal rame banget nih, bakal macet banget, teman-teman. Tuh sampah banyak banget ya kemarin, soalnya ada pertandingan seru. Ini saya salib dulu lah. Oke guys, saya salib dulu. Kemarin itu ada pertandingan seru ya. Jadi Ende lawan Kabupaten Nagekeo, teman-teman. Persena mungkin ya. Saya nggak hafal juga ya nama klub-klub daerah sini, teman-teman. Itu wah seru banget. Tapi sayang tuan rumah kalah 1-0 kalau nggak salah. Ini ada Pengadilan Agama Ende. Sangat disayangkan tuan rumah harus tersisih di 8 besar kalau nggak salah, teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Ini ada Alfamart, teman-teman, dan di sebelah kanan kita ada apa ya namanya, Barata, teman-teman. Wah saya lupa ya, Barata guys. Dan ini ada Indomaret baru juga, mungkin baru 2 tahunan ya berdiri. Ada dealer Honda juga, Nusantara Sakti, teman-teman. Jadi sengaja video ini saya buat kalian yang warga Ende, karena ternyata begitu saya bikin vlog di Ende ya, baik jalan-jalan malam dan sore hari gini, ternyata masyarakat Ende itu banyak banget peminatnya, teman-teman. Khususnya mereka yang para perantau ya, yang warga asli Ende mungkin sudah beranak pinak di pulau lain ya, sudah dapat suami orang, misalnya orang Jawa, orang Sumatera. Itu ada yang komen sudah 15 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, ada yang 20 tahun, 30 tahun nggak pulang ya. Wah gila, ternyata banyak banget yang nonton. Akhirnya saya buat lagi nih, teman-teman. Ada apotek K24, teman-teman, di sini. Jadi video ini semoga aja bisa menjadi pengobat rindu buat teman-teman warga Ende yang sudah menetap di pulau lain, mungkin bahkan di negara lain ya, teman-teman. Mungkin ya nggak menutup kemungkinan ya, orang Ende ada yang dapat jodoh di Australia, mungkin di Singapura,
bahkan di Arab sana ya, jadi nggak bisa pulang. Dan ya seperti inilah kota kalian di tahun 2025 di Jalan Gatot Subroto. Mungkin orang bilang ini kilo 4 ya teman-teman. Ada Hotel Anggrek di sebelah kanan, ada bengkel juga, bengkelnya belum tutup ya. Ini kalau ke kiri ke Lorong Bita atau ke Pantai Bita teman-teman. Salah satu spot terbaik kalau kalian mau hunting-hunting pesawat tuh teman-teman. Kapan-kapan kita hunting-hunting pesawat ya, tapi sangat disayangkan pesawatnya jarang ya di sini. Jadi nggak banyak seperti di Bali ya. Jadi kita harus nunggu, sabar teman-teman. Ini kita lanjut lagi perjalanan. Mohon maaf kalau silau ya teman-teman, karena mataharinya sudah di arah barat teman-teman. Iya betul barat ya. Ini ada Sinarmas teman-teman, Sinarmas Store Serba seperti ini keadaannya. Ada Alfamart lagi teman-teman di sebelah kanan nih, ada apotik juga. Kalau ke kanan ini adalah ke Jalan Melati ya teman-teman. Tapi kita lurus saja ya. Ini ada BNI sebelah kiri dan ada Pertamina teman-teman. Akhir-akhir ini sudah 2 bulan 3 bulan ya, di ND itu bahan bakar agak ngantri teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi ini bandara teman-teman, ini Simpang 5 ya. Nah ini bandaranya. Kalau kalian kangen bandara ND tuh teman-teman, itu dia tuh bandaranya. Wah tadi kita maunya ke sana teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa, kita lanjut aja, kita lewat jalan bawah ya. Ini namanya jalan bawah kalau orang ND bilang teman-teman, atau jalan Ahmad Yani guys, jalan Ahmad Yani. Nih kalau hujannya lumayan deras di sini sering tergenang nih air teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman ada yang orang ND ya yang rumahnya di sini yang lagi nonton, silahkan di komen ya. Kalian di ND itu tinggalnya di mana ya? Dan buat kalian yang hobi motoran, bisa hubungi saya ya, siapa tahu kita bisa ada waktu yang sama buat sama-sama keliling jalan-jalan. Karena Bang Aris jalan-jalannya sendiri mulu teman-teman, kalau nggak sama istri ya, berdua doang. Karena nggak ada teman ya. Punya teman tapi sekarang dia lagi di Jawa tuh teman-teman. Ini ada toko roti teman-teman, namanya Top Bakery. Ini ada Alfamart juga tuh, Alfamart. Dan ini ada Raja Wali Motor di sebelah kiri kita teman-teman. Bengkel-bengkel di sini tutupnya lumayan malam-malam ya teman-teman, jam 6, setengah 7, bahkan jam 7 gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang emergensi kalau sudah sore banget tuh masih aman guys. Jadi ini ada Ikhlas Hotel, itu sederhana banget tuh hotelnya teman-teman. Nggak tahu ya harganya berapaan guys, belum pernah nyobain. Ada depo air isi ulang, Airku. Ini saya rekam seadanya aja ya teman-teman, karena baterainya udah tinggal 68%. Yang penting bisa ada konten lah teman-teman ya, buat ngobatin rasa rindu kalian khususnya warga ND ya. Tuh, ini ada Min 1 ND teman-teman. Ini anak-anak SMP yang baru pada pulang. Wah sore ya, mungkin masuknya masuk siang nih teman-teman, masuk jam 1 ya. Tuh rame banget nih teman-teman. Dan ini ada truk. Kalau di ND itu truk itu jadi angkutan umum tuh teman-teman di sini ya. Mungkin kalau di daerah kalian kan buat ngangkut pasir, ngangkut batu dan lain sebagainya ya. Kalau di Flores atau di NTT lah, itu truk-truk seperti itu jadikan angkutan umum juga teman-teman. Mungkin kalau harganya saya kurang tahu juga ya, karena saya belum pernah nyoba tuh teman-teman. Kalau di Flores kelilingnya selalu pakai motor. Wah semoga aja nggak hujan teman-teman, gelap lagi ya. Di sini juga sudah mulai banyak apa ya, kayak Maxim gitu teman-teman. Mungkin Gojek ya, sudah ada nih, ada Roxy teman-teman. Tuh. Jadi kalau kalian pingin beli-beli makan, nggak harus atau malas keluar rumah, bisa pesan Maxim tuh teman-teman. Sekarang di ND sudah ada tuh. Dulu 2021 belum ada teman-teman waktu saya datang ke sini. Ini jual telur tuh kalau kalian mau beli telur. Mungkin dulu kalian waktu di ND sering beli telur di sana ya. Ini sekarang sudah ada JNT teman-teman. Ada Alfamart juga. Sekarang di Flores khususnya di ND sudah banyak Alfamart dan Indomaret ya teman-teman. Di sebelah kiri ada Dinas Perhubungan teman-teman. Tuh. Warung nasi Padang banyak tuh, Permata Minang baru dibuka tuh teman-teman. Bajawa Terminal Dau ke kanan, Pelabuhan IP ke kiri teman-teman. Ah pingin ke IP sih guys, tapi pasti ditutup pintunya teman-teman, karena ada kapal ya. Kalau ada kapal tuh biasanya ditutup teman-teman. Ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ya. Ini jalan tanjakan teman-teman.
yang di depan jalannya pelan banget guys, jadi kita harus pelan juga. Oke, kita terobos aja ya, karena kita mau lurus teman-teman. Kita mau ke pasar Bongawani teman-teman. Saya pingin ngajak kalian ngelihat seperti apa pasar Bongawani. Biasanya kalau sore gini rame nih teman-teman. Ini kalau kalian mau beli tiket kapal di sini ya, tiket kapal pelni teman-teman. Jadi sekarang di Flores itu sudah banyak angkutan umumnya ya, khususnya di laut. Ada namanya kapal pelni, ada kapal Dharma Lucita juga ada ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mainan ke NTT, khususnya Pulau Flores itu sekarang sudah mudah teman-teman. Kalian bisa naik kapal, mau naik kapal pelni boleh, mau naik kapal DLU boleh. Kalau kalian nggak bawa kendaraan, pingin budget yang murah, ini kita ke kanan ya, kalian bisa naik kapal pemerintah ya, yaitu kapal pelni teman-teman. Itu tiketnya murah. Kalau ke Surabaya mungkin sekitar 400-an ya, atau 500 lah. Kalau ke Bali setahu saya kemarin istri saya itu 400-an teman-teman. Atau mungkin kalau lagi diskon bisa 370-an mungkin ya. Ini ada area perkuburan di sebelah kanan tuh. View-nya keren banget teman-teman. View-nya keren banget. Dan kalau kalian bawa kendaraan dan pingin fasilitas yang mewah dan nyaman, kalian pilih aja kapal Dharma Lautan Utama atau DLU. Itu yang melayani rute ke ND itu ada namanya kapal Dharma Lucita 8 teman-teman. Itu salah satu kapal mewah yang ada di Indonesia yang melayani rute ke Pulau Flores, khususnya ke Labuan Bajo, ke ND dan juga ke Kupang teman-teman. Dan ada juga Dharma Kartika 5 ya, biasanya rutenya ke Sumba teman-teman, tapi nggak tentu ya, kadang ke Sumba kadang enggak teman-teman, tergantung moodnya dia aja. Ya di sini kita ambil belok kiri ya, kalau ke kanan itu nggak boleh teman-teman, satu arah sebenarnya guys. Udah ada pelangnya ya, tuh kita ambil ke kiri aja yuk, kita muter-muter sedikit. Semoga aja baterai cukup ya, udah 61% guys. Nah kalau sudah nyampe sini, ini area muslim ya, bisa dibilang ini lebih banyak muslimnya ketimbang katoliknya teman-teman. Dan sekedar pengetahuan aja, kalau di Flores itu banyaknya Katolik teman-teman. Ini mohon dikoreksi ya teman-teman, banyaknya maksudnya kalau agama Kristennya itu Kristen Katolik teman-teman. Dan kalau di daratan Kupang itu kalau nggak salah ya, ini mohon dikoreksi, itu ada banyaknya Protestan teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan tadi di sebelah kiri itu sudah ada Indomaret teman-teman. Itu mungkin baru setahun dibangun ya, kalau nggak salah. Baru ya ada teman-teman. Dan ini kita lurus terus nih, barangkali rumah kalian nih ada di sini ya. Kalau lurus terus itu ke arah Tanjung teman-teman. Banyak juga yang minta untuk direkam ya, Bang, area pasar Bongawani sampai ke Tanjung atau sampai ke ujungnya Bang. Rumah orang tua saya di situ tuh Bang, saya kangen Bang. Tolong direkam dong Bang. Jalan Teuku Umar teman-teman. Ini kita masuk di Jalan Teuku Umar, atau orang sering bilang tuh ujung aspal ya guys. Mungkin karena dulunya aspalnya berakhir sampai di sini aja mungkin ya, jadi orang bilang itu banyaknya ujung aspal. Nih ada Alfamart teman-teman. Saya juga kadang sama istri itu saya sering nongkrong di Alfamart sini ya. Oh lagi perbaikan guys, karena di sini tuh nggak terlalu banyak yang belanja teman-teman, ketimbang yang ada di kota-kota ya. Jadi enak banget buat ngopi-ngopi, bengong-bengong di depan Alfamart gitu teman-teman, nggak ada kerjaan lah. Ini kita belok aja ya teman-teman, nggak usah sampai di ujung sana ya, karena banyak yang main bola juga, nggak enak ngelewatinnya guys. Oke, ini pokoknya ya insya Allah selengkap-lengkapnya lah teman-teman saya rekam ya, biar kalian bisa serasa ngikut jalan-jalan teman-teman. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu juga saya akan rekam situasi malam kota ND ya. Tuh kalau kalian lihat itu langsung pantai ya, dan pulau-pulau tuh. Tuh kalau kalian ke Labuan Bajo ke arah sana tuh teman-teman, ke arah barat, jaraknya 300 kiloan, sekitar ya 12-14 jam perjalanan lah kalau jalur darat ya. Ada SDI Paupanda 3 nih teman-teman, ada SD 3 Paupanda. Mungkin dulu kalian pernah sekolah di sini teman-teman. Nah kalian komen-komen ya buat kalian yang pernah ke ND, entah itu merantau atau hanya sekedar jalan-jalan atau kerja atau bahkan dapat jodoh istri atau suami orang ND ya. Coba ceritakan bagaimana ND saat ini, saat dulu maksudnya kalian tinggal di sini. Wah lama nggak lewat sini, jalannya sudah diaspal teman-teman. Dulu ini jalannya lubang-lubang ya, jelek banget, tapi alhamdulillah
Sekarang sudah diaspal nih teman-teman di daerah Pau Panda nih. Ini masih Pau Panda atau Tanjung ya, saya kurang paham nih teman-teman. Yang jelas jalan ini kalau kita lurus terus ke depan itu ke arah Pasar Bongawani teman-teman. Nih, wah, suasana habis hujan di Ende syahdu banget ya. Kita lihat perbukitan ya. Itu gelap banget di depan guys. Tampaknya nanti malam hujan lagi nih teman-teman. Kita masuk di Jalan Nusantara. Di sini kalau sholat Jumat itu, kalian kalau bisa sebelum sholat Jumat atau ya sejam sebelum sholat Jumat lewat sini ya. Karena kalau sudah jam sholat Jumat teman-teman, sudah orang-orang pada pergi ke masjid, jalannya dipalangin teman-teman. Saya bingung waktu itu ya, 2021 saya datang ke sini tuh bingung guys. Jalannya dipalang-palang guys, kanan kiri, bingung, kita bolak-balik ya. Akhirnya kita nunggu sampai Jumatan selesai ya. Kita nggak bisa Jumatan karena waktu itu lagi mancing dan belum mandi teman-teman. Jadi bau banget, kita nggak mungkin sholat ya, bau-bau gitu. Ini ada BRI teman-teman di Pasar Bongawani. Nah di sini emang sering macet nih, sering chaos di sini teman-teman. Karena banyak banget mobil yang berhenti itu. PRCND sayangnya kalah pas sepak bola teman-teman. Jadi kalau kalian dengar sepak bola PRC itu ada di ND ya teman-teman, Persatuan Sepak Bola ND. Ini Pasar Bongawani. Tuh teman-teman, ya chaos tuh, macet banget guys. Nanti kita lanjut lagi ya, macet nih. Ada pengaspalan teman-teman, ada pengaspalan, jadi harus belok ke kanan. Tuh kalau kita lurus itu ke arah yang tadi ya, itu kita tadi datangnya dari arah sana tuh teman-teman, terus belok ke kiri ya. Ini sekarang kita mau belok ke kiri aja teman-teman, nggak usah ke atas ya. Ini sebenarnya belok ke kiri jalannya satu arah ya, tapi karena lagi ada perbaikan jalan jadi diberlakukan dua arah teman-teman. Tadi harusnya kita ambil kiri aja tuh yang di macet-macetan guys, ke arah dalam pasar ya. Karena motor-motor pada lewat sini nih, kalau lewat sini mobilnya chaos tuh teman-teman, macet banget. Ini sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi karena di sana lagi ada perbaikan jalan, lagi ada pengaspalan, ya sudah kita gas lewat sini aja guys. Ini ada Masjid Jami Darul Yakin teman-teman, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Bongawani. Tuh, di sini banyak orang muslim ya. Mungkin kita belok ke sini aja, guys. Oke, kita belok ke sini ya. Tuh, sudah bisa ya, teman-teman. Tembusnya di jalan yang tadi ya. Oke, masih ditutupin, guys. Kita ambil ke kanan sini nih. Tuh, jalannya ditutup ya. Kita ambil yang ini aja, guys. Nih, jadi ini area pasar, teman-teman. Kalau pagi ini rame banget di sini, guys. Apalagi kalau lebaran lagi, kalau puasa teman-teman. Wah, ini gudangnya kuliner takjil teman-teman, berburu takjil di sini tuh teman-teman. Harganya murah juga kok, seribuan ya. Tuh, jadi ini area pertokoan guys. Dan uniknya kalau siang hari pertokoan ini tutup teman-teman, jadi jalannya lenggang ya. Jadi di sini tuh dari mungkin jam-jam sholat zuhur gitu teman-teman, tutup ya, pertokoan di sini tuh tutup. Dan nanti mungkin jam setengah 4 itu mereka baru pada buka lagi sampai jam 7 atau jam 8 malam ya. Ini lagi dibangun nih pasar. Kalau nanti kalian datang ke sini sudah ada pembangunan baru tuh, ada pasar baru ya, lebih modern lagi tuh. Kita lurus aja guys, kita lurus. Saya mau ajak kalian ke Pantai Kota Raja teman-teman. Ini kita belok ke kiri. Oke. Iya. Ini ada warung-warung makan teman-teman. Nah, ini pelabuhan ND ya. Dulu tuh pelabuhannya di sini nih teman-teman. Kalau kapal-kapal dari DLU tujuan Surabaya ND tuh nyandara di pelabuhan Soekarno ND sini ya. Ini ada sarana orang olahraga. Jadi karena 2 tahun yang lalu dermaganya jebol ya, ditabrak sama kapal Dharma Rujita. Jadi sampai sekarang belum perbaikan, akhirnya singgahnya di pelabuhan IP ya, agak muter teman-teman. Biasanya kalau di pelabuhan IP itu kapal-kapal barang dan pel nih ada objek wisata baru teman-teman. Ya maksudnya baru, lebih diperbarui lagi ya. Ini namanya Pantai Kota Raja teman-teman. Kalau kalian ke ND, kalian mampir juga ya, malam-malam nongkrong di sini enak nih teman-teman. Suasananya bagus, bisa langsung lihat pantai teman-teman. Tuh, Pantai Kota Raja. Wah, lagi diperbarui ya teman-teman. Ini karena habis hujan jadinya sepi guys. Biasanya sore-sore begini rame ya, yang sekedar olahraga,
atau nongkrong-nongkrong teman-teman. Ini kita sekarang lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kembali ke kota. Ya teman-teman, kita belok ke kanan ya. Hati-hati guys, di sini banyak yang robos lampu merah, suwe. Kadang-kadang bikin emosi juga ya. Kita sudah hijau, nunggu hijau, terus tiba-tiba diterobos-terobos gitu guys. Wah, sering banget tuh terjadi kecelakaan guys. Ini ada Bank BRI nih. Wah, setiap hari saya datang ke sini nih teman-teman buat ngambil dan store uang ya. Ini ada rumah jabatan Dandim ND, Kodim ND teman-teman. Dan ini adalah sebelah kanan adalah lapangan apa ya? Lapangan Persi namanya ini teman-teman. Tuh, disinilah titik 0 km-nya ND teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat ya. Tuh, semoga di kamera kelihatan jelas ya. 0 km Flores, 0 km ND teman-teman. Tuh titik nolnya. Buat kalian yang pingin foto-foto, biasanya kan orang kalau touring itu nyari titik-titik foto yang seperti itu ya, 0 km lah, atau apa monumen-monumen yang jadi ikonnya kota tersebut teman-teman. Oke, tadi kita kesini udah ya. Tadi kita kalau lurus ke atas itu tembus lagi ke jalan bawah. Ini ada gereja katedral teman-teman, gereja Katolik Katedral ND tuh. Gerejanya besar ya, ada patungnya tinggi juga teman-teman. Nanti kalau Natalan di sini rame banget teman-teman, apalagi di Flores ya, mayoritasnya beragama Katolik teman-teman, Kristen Katolik. Wah, itu bakal rame banget teman-teman. Biasanya sih meriah ya teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Kita mau ke kanan teman-teman. Baterai kita tinggal 40%. Insya Allah cukup ya teman-teman. Saya akan berusaha rekam semaksimal mungkin teman-teman. Tadi saya lupa bawa powerbank ya. Ini kita ambil ke kanan guys. Kita ke arah jalan Kelimutu teman-teman, karena kita belum ke sana ya. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi. Kita hemat baterai ya. Ya, lanjut lagi ya. Kalau ke kanan ke jalan Garuda, kita ke kiri ke Jalan Banteng. Kita ambil ke kiri aja. Ada warung Madura, warung sate Madura. Kalau malam ramai juga tuh teman-teman. Ini ada ATM BNI. Ini kita ambil ke arah kanan aja ya guys. Oh, dari tadi ternyata belum matiin rating ya. Ini kita ambil ke kanan teman-teman. Nah, di depan saya itu ada patung kuda teman-teman ya. Bisa dibilang ikonnya ND juga ya. Patung kuda atau tugu kuda teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman setelah lampu hijau. Oke teman-teman, ini di patung kuda, di perempatan kita lurus aja ya ke jalan Kelimutu. Saya mohon maaf banget tadi terobos karena biar baterainya cukup teman-teman. Karena ini sudah 36% ya, sudah kuning. Cepet banget, gila sih. Memang karena memang bukan baterai aslinya ya. Ini ada toko Era Jaya teman-teman. Kalau beli HP, beli laptop tuh di sana tuh teman-teman. Bagus-bagus lah mungkin barangnya ya, karena banyak yang beli di sana guys. Ini kita masuk di jalan Kelimutu. Ada SMP Negeri 1 ND di sebelah kiri saya teman-teman. Dan di sebelah kanan banyak pedagang-pedagang eceran ya, penjual ban, makanan, lalapan, banyak juga. Ini namanya Pasar Senggol nih, tapi mohon maaf guys, blind spot, segera menjauh. Anda tidak pernah ada di hatinya, asik. Jadi ini Pasar Senggol teman-teman. Oh ya, sekarang di ND sudah dipasangin Videotron teman-teman. Ada 4 atau 5 titik ya. Ini ada warung Bangkalan yang sudah hits terkenal. Sate sotonya enak ya teman-teman. Ada Mixue teman-teman. Wah, sayang kelewat, mohon maaf teman-teman. Nah, ini jalan Kelimutu, ini jalan terbesar ya di ND. Yang paling besar nih teman-teman jalannya. Ada Lion Parcel. Ini ada Merdeka Optik. Di sebelah kanan ada dealer Honda. Tuh tempat servis motor. Kalau saya mau servis sudah tutup ya. Udah jam setengah 6 nih teman-teman. 17.29. Ada rumah makan Istana Berkat. Semoga aja teman-teman terhibur ya dengan video saya dan bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap kampung halaman kalian di kota ND tercinta. Saya pun nggak terasa sudah 4 tahun di sini teman-teman. Ini ada bengkel Cahaya Motor teman-teman, dan ada Alfamart juga tuh. Nah, buat kalian yang pingin pulang ke ND atau pingin pertama kali mau ke ND, seperti inilah situasinya. Ada Hotel Grand Wisata teman-teman. Tahun 2022 kalau nggak salah, atau tahun 2023, Pak Jokowi pernah ke ND dan nginep 2 malam di hotel itu tuh teman-teman. Hotel Grand Wisata.
Nih kalau kalian ke Ende jangan lupa nyobain warung lalapan sambal cobek ya tuh. Itu bisa dibilang yang paling hits ya. Ini kalau kalian mau lihat Ende dari atas tuh bisa nih dari sini teman-teman. Tuh kita parkir di sebelah kanan ya. Terus kita lihat keindahan kota Ende seperti apa teman-teman. Nah ini dia di simpang 5 kota Ende guys. Oke kita ambil. Ini dia simpang 5-nya teman-teman. Tuh tadi kita ke arah sana tuh teman-teman. Oh, sempit, kita belok ke kiri ya. Oke sudah rating kiri guys. Tuh ada tulisan Ende. Tuh kalian taruh motor di bawah terus foto tuh guys, keren. Nah ini kita masuk di Jalan El Tari. El Tari ini merupakan daerah perkantoran lah teman-teman. Pusat perkantoran di Ende itu ada di sini. Jadi kantor apapun ada, PLN, pajak, Bapeda, Damkar, Pol PP, kantor bupati, Bulog, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Kantor pajak nih, di sebelah kiri kantor pajak teman-teman. Nih di sebelah kanan kantor Bapeda teman-teman. Dan ini nih yang pagernya sama, panjang ini. Ini adalah kantor bupati teman-teman, tuh bupati ya, ya tuh. Tuh kantor Bupati Ende, bukan gubernur ya. Kalau gubernur di Kupang sana guys. Wah sudah mulai gelap nih teman-teman. Oke kita masih. Nah saya sering jalan sore atau jalan pagi olahraga di sini ya. Karena ini jalannya menanjak banget guys. Kalian nggak perlu lari di sini. Wah ada bocah ngapa ya? Dia willy-willian lagi. Nggak jelas. Nih kalau saya olahraga di sini nih teman-teman, naik turun 3 kali aja udah 1 jam teman-teman. Karena jaraknya jauh ya, mungkin sekiloan nih dari atas ke bawah ya teman-teman. Ditambah menanjak, jadi kan pasti perjalanan kita akan sedikit lama ya karena tanjakan teman-teman. Dan tanjakannya panjang banget teman-teman dan lumayan curam ya. Pokoknya kalian cobain aja deh olahraga di sana, di sini. Bikin ngos-ngosan juga ya teman-teman. Setelah dari sini kita ambil ke kiri teman-teman. Kalau lurus itu ke arah rumah saya ya, di Jalan Basuki Rahmat. Ada pusat pastoral. Jadi mungkin buat gitu ya, pastor-pastor tuh kayak ibarat pendeta mungkin teman-teman. Jadi di sini banyak ada pendeta dan biarawati ya teman-teman. Itu kalau nggak salah mereka tidak boleh nikah ya teman-teman. Karena sudah sepenuhnya mengabdikan diri kepada agama ya, Tuhannya mereka. Nih kalau ke kanan itu ke Jalan Wirajaya teman-teman, ke arah Wolowona tadi. Ini ke kiri ke Jalan Wirajaya juga teman-teman. Kita mau ke pantainya teman-teman. Nah di sebelah kanan saya ini ada perumahan Batalion Kompi Senapan C 743. Nih di sini teman-teman. Tuh Cobra. Tuh. Dan di sini banyak, atau bisa dibilang nih rame banget kalau pagi teman-teman. Jalannya macet ya. Di bawah jam 7 kalau setiap pagi di sini di hari sekolah itu macet banget teman-teman. Karena di sekolah ini ada berdampingan, ada banyak sekolah di sini teman-teman. Ada Surya Dikara, terus ada apa lagi ya? Ursula teman-teman, Santa Ursula tuh di sebelah kanan. Tuh. Terus di sebelah kirinya Surya Dikara. Tuh sekolahnya bagus tuh Surya Dikara teman-teman. View-nya keren banget tuh turun ke bawah ya. Dan ada juga SMA 1 Ende kalau nggak salah di sini ya. Jadi crowded banget kalau di sini teman-teman pagi-pagi. Di jam masuk tuh teman-teman. Wah gila. Itu padat banget teman-teman. Sering macet di sini guys. Nah, ini adalah Polres Ende teman-teman. Polres Ende. Wah, baterai saya sudah mulai habis teman-teman, tinggal 13%. Dan nanti kita akan closing di pantai ya teman-teman. Kita akan kasih lihat kalian suasana pantai di Ende seperti apa. Karena jalannya sekarang makin lebar dan bagus banget teman-teman. Setiap sore banyak banget orang yang olahraga di sana ya. Ini mohon maaf saya agak cepat karena baterai tinggal 12%. Aduh, semoga aja cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya GoPro saya habis juga baterainya ya. Nah ini dia nih yang saya bilang, sekarang jalanan ke arah Ndau sampai Labuan Bajo ini jalan utamanya sudah lebar ya dan bagus banget. Dan ini kalau tidak hujan sore-sore jam 5:30 ini banyak banget orang yang nongkrong
sembari hanya melihat pemandangan dan juga jogging-jogging. Dan saya juga hampir setiap hari ya, seminggu 4 kali mungkin, saya selalu jogging di sini kalau ada waktu di sore hari dan tidak hujan teman-teman. Dan ya seperti inilah suasana Kota Endi di tahun 2025 di bulan Desember. Akhir kata Bang harus ucapkan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan buat kalian selalu sehat-sehat dan jangan sampai sakit ya teman-teman. Dan ikutin terus perjalanan vlog Bang Aris karena masih banyak dan bakal seru lagi. Oke teman-teman, Bang Aris pamit undur diri. Selamat sore, bye-bye.